Selamat datang di Spot Studio di segmen Bukan Artis bersama Ibe. Sini cuy. Halo, Sini ya. hello. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kenalin atau nama aslinya siapa kan biar kenalan, biar pada tahu teman-teman Spot Studio. Boleh. Sebenarnya nama asli itu Iwan Lesmana ya. Iwan Lesmana, tapi udah dari kecil, dari umur 2 tahun kalau nggak salah tuh udah dipanggil Ibe. Dari umur 2 tahun. Sebenarnya bukan Ibe sih dulu tuh Simbe. Dipanggilnya tuh Simbe dulu tuh. Simbe. Kata saudara bahwa sebelum ada kartun Shinchan tuh ada kartun Simbe. Jadi orang tuh gendut, jalan tuh ya gitulah. Diibaratin gitu ya? Kayak Shinchan, kayak si pemeran Simbe itu. Jadi sebelum Shinchan tuh Simbe, jadi alis tebal kayak gitu gendut. Disitulah disebut Simbe. Cuman makin kesini sama teman agak di-upgrade jadi Ibe. Makanya di kebiasaan jadi bersama Ibe Kutap mantap kayak gitu sih sebenarnya. Oh, jadi nama asli mah Iwan Lesmana ya? Iya, nama asli itu Iwan Lesmana. Kayak vokalis Sport 20 itu yang Ariel Lesmana Ariel dong. Yang pertama nih, Be. Orang mau nanyain. Iya. Menurut Ibe, zaman ke zaman tuh beda nggak? Dari dulu sampai sekarang? Beda, tiap tahun pun beda. Tiap tahun. Ada perubahan ya? Contohnya 2019 sama 2020. Beda. 2019 nggak ada Covid. 2020 ada Covid. Beda Pasti kan? Tiap Beda. waktu ke waktu ada aja gitu ya? Iya. Jadi tiap detik ke depan aja kita nggak tahu ya bakal berubah kayak gimana ya? Iya, beda semua. Perubahan-perubahan yang mencolok menurut Ibe apa? Mungkin untuk sekarang gitu ya. Perubahan dari masa kecil kah atau sampai ke besar atau gimana nih? Perubahan gimana dulu? Dari ini aja lah, dari yang paling simpel. Dari pertemanan, dari cara bergaul, berteman. Dari waktu-waktu pasti ada perubahan gitu kan? Iya. Kalau dari temen misalnya dari kecil ya, kan waktu kecil mah kita tanpa uang, tanpa mungkin sekarang handphone, tanpa main game, kita udah bisa merasakan senang gitu. Kayak ya ulilah yang berak mun istilah nama abring-abringan gitu ya. Jeung barudak teh ciga apalagi kan di daerah urang mah masih kayak ada salokannya teh, ada ikan-ikan gitu. Jadi bisa ngalauk lah. Nyair lauk dulu mah. Lauknya. Tapi untuk sekarang ngelihat anak kecil sekarang sangat beda menurut orang ya, sangat beda. Jangan pun ke orang lain gitu. Ke adik sendiri pun kesenangan dia tuh lebih ke gaming, ke main HP kayak gitu. Gadget, fokusnya ke gadget ya. Iya. Jadi interaksi sama orangnya tuh jadi berkurang dia karena kebiasaan main HP-nya. Kalau menurut orang kayak gitu sih. Jadi beda ya, beda nggak kayak kita dulu gitu. Iya, nggak beda ada banget. gadget tapi tetap happy. Ya, apa aja bisa jadi nyenengin ya. Banget. Hal kecil gitu. Alhamdulillahnya tuh masih merasakan kayak ya masa kecil sangat bahagia, bukan kurang ya, sangat bahagia gitu. Beda. Kita bahagia banget. Bahagia banget, serius, bahagia banget. Padahal dulu kita mah nggak ada yang namanya HP ya, nggak ada gadget. Ada sih sebenarnya HP yang cenit-cenit nih, Nah. kayak Nokia, Sony Ericsson, kayak gitu. Motorola, Nah itu. Asia Hidayah. Terus kalau ada Nokia yang bisa download lagu nih, itu tuh udah mewah. Paling bagus Paling Symbian. bagus. Symbian paling bagus. Padahal kan sekarang banyak ya HP. Lebih gampang lah gitu kalau ibarat buat berkomunikasi. Nanyain di mana gitu kan. Iya. Gampang. Tapi justru karena gampangnya komunikasi, malah jadi susah ketemu gitu. Karena mungkin kan sekarang ada kayak sosial media IG, Instagram gitu ya, misalkan kayak WhatsApp, ditambah kan ada bisa bikin snap WA-nya juga. Mungkin karena Isam lagi nge-snap WA di sini, orang juga lagi di sini mungkin ya. Karena udah lihat tahu, ya udahlah, nggak perlu ketemu. Buat apa nyamperin gitu? Gitu. Mungkin dulu mah kan nggak tau lah keseharian Islam gitu, nggak diumbar-umbar di sosial media karena belum ada gitu. Jadi tiap hari tuh wah kasih Islam dulu ya, kasih Islam. Jadi cari tete loba gitu. Dicari tahu itu ya teh loba gitu. Jadi bakal
beda tiap harinya ya. Iya. Nggak sama. Nggak sama. Terus lebih gampangnya, misalkan kan dulu mah nggak ada media komunikasi, nyamper ke rumah tuh pasti gampang gitu. Pasti ada orangnya teh, nggak susah gitu. Yang penting Arsenal. Arsenal aja mana? Arsenal pasti, wah iya jalan mana aya gitu. Terus pasti abring-abringan nih. Dari rumah ke rumah gitu. Kayak gitu sih. Gampang. Cuman ini ya, Sam, aneh nggak dulu? Dulu kan misalkan rumah Ibe di sini gitu ya. Rumah Isam di agak atas sedikit lah menurut mah 100 meter ya udah. Blok lah. Teman baturan hiji deui 100 meter oke. Jadi urang datang ke rumah Isam nyamper, tangke dua nyamper ka hiji deui, nyamper ka ieu. Tapi teh capek ya. Tuh. Ada ayeuna mah bedanya. Nggak capek. Kalau sekarang mah mau ke depan aja harus pakai motor. Heeh. Mungkin karena aing boga bareng gitu Orang boga motor jangan tadi dipakai. Padahal masalah tuh. Iya. Baheula mah emang ibarat kalau datengin rumah ke teman-teman nih, jauh. Tapi bukan enggak rame. Enggak capek, justru malah asik nih. Iya sih. Kayak jadi nyamper Isam di jalan ngobrol berdua. Iba yang ngalaman tuh, misalkan jalan-jalan nih. Di Sarijadi ke yang paling jauh kemana ya? Ke Lembang lah. Bukan ke Lembang jauh tuh kalau ke Lembang mah. Ke DT, jalan kaki. Pernah sih, apalagi kalau jalan kaki mah saya sempat pernah jauh sih kayak ke lebih jauh gitu. Pernah ke Pasar Burung tau nggak? Pasir Koja. Iya Pasco. Nah dulu sempat ke Pasir Koja ngebela-belain. Emang sih ya, naik angkot dulu tapi ke situnya jalan kaki karena tambah irit duit gitunya. Kan naik mau di Japati, ke Rusum Japati. Dulu. Disempet dikejar lah ke. Iya pokoknya di Jugjug ya. Di Jugjug. Samperin kemana juga. Kaki tuna gitu. Akhirnya mah hoream gitunya, hoream pisan rek. Meli misalkan mau rokok itunya kan mentar tutup di dia pindah ke depan pasti naik motor lempang gitu udah capek gitu ya umur sebenarnya padahal itu tuh umur gitu setengah umur dulu kan can punya motornya belum punya motor kemana-mana udah suka naik angkot gitu mau ke Tegalaga bayangin Tegalaga jalan kaki dari jam 12 siang nyampe ke Tegalaga jam 4 sorean lah jalan kaki tapi enjoy iya sih nggak capek udah nyampe Tegalaga udah belanja pulang lagi dari bukan maghrib Isya nyampe jam 10 malam iya sih tapi saya enjoy sehat walafiat gitu jalan-jalan akhirnya mah kan nyeri punuk nyeri tonggong gitu ya umur dengan jalan kalau zaman sekarang jalan dari sini ke Setara Duta besoknya pasti nyeri awak gering parogohan umurnya pucal gitu ya pucal nyeri awak langsung. Nah itu kan contoh kecilnya kan dari gadget kan itu zaman ke zaman kan komunikasi jadi lebih gampang tapi malah ketemu lebih susah gitu kan kan itu salah satunya terus dalam bergaul kita kan dulu mah main ucing-ucingan terus ucing-ucingan malah lauk gitu kan ngabisin waktu teh bareng-bareng dari pagi sampai sore nah sekarang pergaulan IB itu kayak gimana? Kalau pergaulan malah makin kesini tuh makin sering diem di rumah sih jadi bukan sering diem di rumah tapi saat ketika di rumah tuh nyaman gitu untuk sekarang gitu soalnya ya alhamdulillah lah ya misalkan lagi ada proyekan apa gitu proyekan misalkan ada ya bikin video misalkan nah dulu mah waktu apalagi SMA gitu ya di luar tuh seneng malah di rumah tuh jadi mumet tapi sekarang kebalikan jadi pas misalkan lagi proyekan itu tiba-tiba ya nggak gerak kaimah gitu kaimah teh lainna cicing gitu tapi berkreasi deui gitunya jadi mengolah yang udah tadi di luar langsung kita inspirasi ini rumah lagi kayak gitu dibuat sih apa gitu kan video cerita gitu kan nulis ya iya kayak gitu soalnya ya bagi orang gitunya rumahku istanaku memang bener ya soalnya orang dengan diem di dia gitunya di rumah orang bisa menciptakan ya mungkin karya mungkin ya karya ya lebih berkarya di rumah ya iya lebih berkarya apalagi ada COVID ya kalau saya pribadi iya kan karena sekarang pandemi juga jadi di rumah teh udah kewajiban diem di rumah tuh udah menolong orang-orang gitu ya iya jadi nggak merugikan orang lain gitu udah mengikuti protokol gitu ya pemerintah aturan pemerintah untuk diem di rumah juga orang jadi lebih mikir gitu
dulu waktu sebelum covid emang lah kayak nongkrong ngabisin waktu nggak bener, kayak nongkrong sama teman-teman, kayak ya gitulah ngabisin waktu dengan sia-sia. Tapi pas di covid gitu kan sering diem di rumah, apalagi awal-awal dulu ya, PSBB pertama. Di rumah mumet kerjaan nge-YouTube bingung kan, disitulah mulai Harus gerak nih gitu. harus gerak nih gimana ya biar ada aktivitas gitu. Kayak kuliah ya cuman sejam 2 jam udah gitu, sisanya kan Itu buat juga apa gitu. online ya, itu juga daring ya. Disitulah mulai masuk terjun ke YouTube juga tuh. YouTube sama bareng teman-teman adalah sebagian YouTube, jalan YouTube. Alhamdulillah gitu, emang sih nggak ada uangnya, belum ada gitu, nggak ngasilin. Tapi seenggaknya dapat kreativitas sama ya kayak portofolio lah kayak gitu. Karena itu hobi jadi kita nggak terbebani ya. Iya kayak gitu. Malahan jadi happy kita ngerjainnya gitu kan. Langsungnya lanjut kayak ke Pitos, kayak ke bikin ya kan Pitos bercabang lah ya. Ditambah ya kayak belajar ngedit kayak ini itu di COVID. Jadi manfaat dari COVID Ibe jadi bisa ngedit ya. Diam di rumah nggak diam aja gitu, jadi bisa ngedit, jadi malahan lebih mikir gitu ya. Kalau diam itu nggak selalu buruk. Pasti ada ilmunya juga gitu. Diam juga. Soalnya dengan adanya COVID, disitulah muncul kayak Necis TV, kayak Pitor bercabang juga, kayak kemarin agak sedikit belajar ngegambar, ngedesain kamar sendiri, ya inilah jadinya kayak gini gitu. Jadi kayak estetik gitu ya. Hanya ala yang COVID gitu. Buat kalian yang belum tahu, kalau Ibu itu kan punya channel YouTube. Yang pertama tuh Necis ya? Iya, Necis TV. Terus Pitos Project. Ketiga ini negara Super Friend Kampus. Tiga ya? Itu jalan semua ya? Alhamdulillah jalan semua. Cuman kalau buat kalian yang mau lihat, gue sediain linknya di deskripsi ya. Ntar nih, sama Isam dicantumin di bawah. Jangan lupa untuk subscribe juga. Iya. Tapi sama teman masih aktif gitu, ketemuan gitu. Kalau ke teman sangat aktif sih, cuman ya dibagi-bagi sih, kayak misalkan teman rumah ya hari ini, misalkan teman SMA besoknya, misalkan teman ini jadi dibagi-bagi, nggak tiap hari full sama teman rumah ataupun sama teman SMA atau teman kerjaan atau apa, nggak di rolling, tapi nggak tiap hari. Jadi kalau lagi free atau nyelau lah pasti datang gitu ke teman, ya itu silaturahmi juga sih. Tapi berdasarkan tetap menjaga itu jarak ya, nggak? Iya, protokol kesehatan terus jalan ya. Pasti itu. Tapi kita mainnya tetap di rumah, jangan berkeliaran. Tapi kalau di rumah sama perempuan teh bahaya katanya mah. Kalau berdua kan yang ketiga setan. Iya, yang keempat jin. Yang kelima iblis. Bersatu dan membuat suasana menjadi lebih enak. Iya. Dan menurunkanlah hujan. Dingin dibikin hangat. Bukan hangat itu, tapi hangat kopi kayak gitu. Rokok. Terus proyekan IB kalau di Necis jalannya apa sih? Kalau untuk Necis sih sebenarnya fokus ke YouTube gitu. YouTube kemarin kayak film-film pendek lah, maksudnya kayak lagi mood bikin yang di Necis gitu, tapi lagi nggak mood pindah ke YouTube yang ini kayak gitu sih. Karena kan punya 3 garapan ya. Necis. Terus kalau Pitos kegiatannya apa? Kalau misalkan itu bidang apa sih yang lebih fokusnya gitu? Kan Pitos tuh ada sebenarnya, Pitos production kayak foto sama videografi lah kayak gitu, tapi di sosmednya kurang jalan sih ya. Suka malas gitu. Langsung ada Pitos apa namanya tuh? Motorcycle sekarang, Pitos motorcycle sekarang lagi digarap abis-abisan lah. Soalnya ya pingin naikin Pitos motorcycle dulu gitu. Kalau misalkan sekarang anggotanya berapa orang? Pitos motorcycle itu berapa ya sebenarnya? Itu kan bukan maksudnya itu kan Pitos motorcycle itu sebuah komunitas juga.
Enggak sih, bukan komunitas, bukan klub, komunitas. bukan klub motor. Emang sih mereka identik dengan pengguna motor custom ya, motor custom ataupun klasik kayak gitu. Tapi kita udah perjanjian gak mau disebut klub, gak mau disebut community. Tapi lebih ke teman bermain doang. Kayak gitu biar doang. Kesannya tuh bukan geng lah ya kasarnya. Iya. Bukan geng, bukan komunitas, tapi mereka teman bermain gitu. Iya, jadi sambil bermain ya sambil ya mungkin berkarya di atas roda 2 kayak gitu. Di atas roda 2 aja keren. Berkarya. Motornya juga pada bagus lihat. Customan gitu. Ada Iya. Supranya satu tapi Bukan Supra, Karisma. oh Karisma. Iya, ada teman jadi yang bisa masuk tuh ya custom klasik. Ya motor-motor kolot lah. Motor-motor kolot. Jika ya Supra masih masuk. Iya. Kayak gitu, tapi kayak Matic udah enggak sih, bukannya ngebeda-bedain, cuman ya yang kita identik dengan motor tua, motor kolot lah gitu. Motor tua terus pakai jari-jari, bukan pakai penbel ya. Iya, bukan pakai gituan. Tapi kan Harley pakai penbel. Iya, itu enggak keduitan, tapi kalau mau masuk aja boleh. Harley bisa ada yang mau masuk ke Pitors, ya, langsung aja DM IB. Iya, ntar sebenarnya ditutup sih. Kita di Peter Motorcycle tuh per 8 sih yang masuk gitu. Jadi angkatan pertama 8 orang, angkatan kedua 8 orang. Jadi perekrutannya per 8 gitu. Iya, soalnya angka 8 bagi Peter mempunyai arti. Artinya gitu. apa? Itu teh. Duh, gimana ya sebenarnya tuh masih ditutupin itu, tapi spesial buat studio nih, serius spesial. Belum dipublikasikan tentang 8 maknanya itu gitu. Maknanya 8 tuh tanggal di mana Peter berdiri ditambah si 8 tuh adalah, bagi saya sendiri ada filosofinya pribadi gitu. Nggak bisa diceritain filosofi dari angka 8 gitu. Kedua, 8 tuh merupakan sebuah angka yang mempunyai liku tapi tidak mempunyai ujung. Jadi terus aja. Oh, jadi terus berputar. Berputar meskipun ada luka liku ini itu. Jadi kita terus maju, terus konsistensi lah kayak gitu. Jadi nggak habis oleh waktu, habis oleh zaman, masa kayak jadi gitu. Balik lagi, bakal lagi ada yang baru. Terus gitu. Berputar ya. Topiknya kan dari zaman ke zaman nih. Iya. Orang miris nih, zaman SD. Bukan miris sih, nyeritain ke flashback ya. Iya. Zaman SD. SD IB ngapain aja? Paling parah. Ngapain apa ya teh? Ngegebugan jelema gitu. Ya masalah itulah. Jadi kayak pergaulan waktu SD itu kayak gimana? Mulai dari SD gitu, nanti maju lagi ke SMP, ke SMA. Kalau SD mungkin apa ya? Paling kayak usil sih. Kalau SD lebih ke usil, cuma usil doang ngesenengin teman gitu. Kayak gitu sih kalau SD. Dan sampai sekarang pun masih kalau usil kayak gitu. Kalau SD sih enggak, usil mah enggak memandang umur ya. Soalnya SD ngapain ya? Yang paling parah mabok belum kenal. Pahit. Ngerokok pernah, kalau nggak salah ngerokok waktu kelas 5 SD kalau nggak salah. Tapi rokoknya jadi kayak gitu. Misalkan orang tua papa nih nyimpen rokok kayak gitu, dia tuh jadi pergi misalkan ke WC ini itu, nah ngeliat disup lah sedikit, simpen lagi pergi kayak gitu doang sih. Kalau SD kelas 5 kalau nggak salah, itu kelas 5-an. Kalau orang mah waktu SD, orang juga kelas 5 SD teh pertama ngerokok waktu kelas 5. Itu juga satu kelas. Iya. Cowoknya aja sih, ceweknya mah nggak ikutan. Ngumpul waktu istirahat di belakang sekolah, ngumpulin duit, udunan gitu kan, patungan. Melihara? Bukan. beli udun. Iya. Kan dulu nggak ngerti udunnya apa, harganya berapa. Misalkan kumpul 5.000. Iya. Untuk beliin rokok apa aja lah, yang penting bisa ngebul gitu. Iya. Dibawa ke kebun. Nah di kebun tuh kurang ngerokok. Ngerokok asli. Kelas 5 SD, setengahnya dari anak cowok. Nah, abis ngerokok biar nggak kecium bau. Iya. Ada tanaman yang manis kayak madu gitu.
Nah, dicabut. tanaman atau apa ini tanaman apa? Bukan kucubung. Bukan. Atau udah ngerokok langsung teler aja dari gitu aing keras deh. Ulah atuh kucubungnya si gelo. Terus kalau SMP. Enggak Kak. Waktu SD nih kan itu kan kita ya. Kita contohnya. Kan zaman sekarang waktu SD balik lagi gadget. Apa-apa udah megang HP. Iya. Kurang kelas SD waktu SD boro-boro megang gadget kan. Sekarang mah bekal aja pada gede anak SD. Anjir, orang paling gede waktu SD megang duit paling gede 3.000 sehari. Sama naik ke 5.000 kelas 6 SD karena ada pemantapan. Soalnya kan lebih lama waktunya bekal lagi. Iya. Sekarang udah anak SD anjir udah megang gocap. Iya sih bener. Goblok aja. Terus ada sih kalau nggak salah teman SD dia tuh bakalan 20.000 di SD orang ya kalau nggak salah. Adalah namanya si Adam karena namanya berananya si Adam sih ya. si Adam manehna teh emang beungar ya bakal nate batur kan 5.000 7.000 gitu nya ya 20.000 wajib kita mah sultan serius sultan wah habis sujud nih geus auto sultan 20.000 tapi ayeuna nyekel 20.000 sabungkus wae 25.000 masih 25 30 kan geus teu mahi gitu. Paling jarcok jarcok paling gitu sih kayak gitu. Contohnya itu dari bekal. Terus SMP, maju ke SMP. Naon wae waktu SMP. SMP di situ mulai di mana bangun lah nakal. Mulai mengenalnya dunia luar gimana gitu. Ya soalnya. Iya budak acara. Itu udah ngalamin SMP. Soalnya SMP kan nggak di sini di SMP Angkasa. Di Angkasa. Di SMP Angkasa jadi jauh dari rumah. Kelas 7 masih normal lah, masih ibaratnya bager kene gitu. Masih polos. Mulai ke kelas 8. Ngerokok udah mulai aktif parah, sedikit aktif parah kalau di luar. Kalau di rumah mah ya api-api kan itu biasa gitu. Terang ngerokok. Mulai kenal minum. Mulai di SMP mulai mabuk itu teh. Jadi mabuk nate namanya barama tuak lah istilahnya mah tuak gitu nya, tuak ciu. Anjing. Dalam tak apanya nu penting mah. Baturan adalah hiji nu apal tentang perminuman gitu nya. Ih mulia kieu ge nuturkeun we nya beli tuak. Mun ayeuna nginum kitu nya tuak eta da teu gitu. Tapi baheula mah lagi gitu. Geus beda level, beda tingkatan ya namanya. Next level mabokna. Anu mah jadi ka ciu. Teu sih. Asa-asan teu beda jauh. Ciu gitu. Jadi beda 5.000 gitu. Soalnya kan masa SMP teh masa orang teh mulai mulai mencari gitu kan. Iya, mencari jati diri sedikit. Apa sih penasaran? Apa sih itu gitu. Tapi Ibe ngalamin jadi anak budak acara gitu. Itu ngalamin waktu kelas 8 kayak kan zamannya di mana ska, reggae, hardcore kayak gitu kan di situ paling rame lah di zaman SMP. Ibe pun ya sering datang ke acara itu sih, kayak ska, reggae kayak gitu sih. Tapi seru juga. Dan alhamdulillah ya bisa datang ke acara itu, soalnya sekarang udah jarang. Nggak ada anak kecil sekarang nggak akan tahu tuh yang namanya antek-antek kayak gitu, nggak akan tahu sih. Justru kalau dilihat-lihat ya zaman sekarang anak-anaknya lebih miris kalau menurut orang, soalnya anak-anak yang zamannya kita nakal karena dari pondasinya dari nakal tuh kita lebih mengeksplor gitu kan, tahu yang jelek tuh kayak gimana gitu. Kalau terus diam di rumah belum tentu malah jadi kuper. Iya, kayak gitu sih. Jadi ya keseharian mereka dengan HP-nya mungkinnya, jadi yang tahu mungkin visualnya gitu di dunia gadget dia, tapi dunia luarnya nggak tahu. Lamun orang di zaman SMP, jadi ibarat sekolah orang mah agamis banget. Agamis banget. Tapi budak nate barantang nih zaman nate. Jadi di sekolah di luar bisa ada. Malahan bikin ke banyak kasus di sekolah orang mah gitu kan. Ibarat naon? Maksud naon? Orang ya salah satunya orang konyol ya jelema gitu. Anak-anak teman kelas orang. Hampir semua cowok kelas 8 apa kelas 9 gitu kalau enggak salah. Pada tindik anjing. KB. Jadi ngedadak cowok-cowok tuh pinjam jarum pentul cewek. Pinjam buat apa? Jauh di narapel jarum di anjing cai teh ngeri. Nah tuh nyeruri itu. Hampir
semua cowok nabe eta ditinik di dieu Eta teh kerennya dulu. keren sih Keren bisa dulu. ada linu anjing Ada aya mah geuleuh gitu. geuleuh anjing beda emang bener be fakta orang mah ya sekolahna mau disebutkan ya orang-orang mau disebutkan tapi aneh gitu konyol Iya. jeung konyol teh jadi kayak pada nyesel nih udahnya teh Iya. besoknya teh pada dicabut 2 harian lah pada bengkok nih pada nanahan ngejorondol anjing teh bararu aya nu lidahna ngomong teh di balelol nih aing teu ngarti nah beuti gitu-gitu sakala gitu Iya sih. kita sasajina ditinik geus tinik obat-obatan Iya. anjing aing ngeri Tahu orang emang sih banyak juga lingkungan kayak obat gitu bukannya sekarang di kamera pencitraannya. Orang serius mabok osok gitu nya. Sampai sekarang pun masih gitu mabok. Tapi kayak obat narkoba alhamdulillah lah nya. Teu dibere beuki gitu, teu dibere beuki. Kayak gitu soalnya orang masih mikir panjang gitu. Ketika ntar ditangkap polisi amit-amit gitu kan. Masa depan rusak Oke, masih bisa keluar tapi waktu kita terbuang sia-sia dengan di dalam jeruji tersebut. belum nama tercoreng orang tua kasihan Nah itu sih lebih ke orang tua. aneh orang jadi waktu SMP obat-obatan kayak destro tramadol Nah kalau obat orang sebenarnya nggak tahu sih, kurang tahunya. Tapi tahulah itu kayak tramadol kayak kali itu mah tahu sih. Cuman kurang tahu soalnya orang obatnya alergi gitu. arate Itu amun gering ge misalkan gering batuk pilek nu kali itu tara minum obat it teu beuki nanti sok utang yang moal sama karena can pernah obatnya tidinya gara-gara obat nu biasa we tara diinum kemudian obat ieu nah aja minum obat nu karar itu nya iya kayak gitu berarti itu efek salah satu kebaikannya resep obat Allah teh mere wah sieun tong dibere beuki obat cenah kurang kasus tuh di kelas nyampe ke 7 orang dikeluarin gara-gara itu oh iya konyol lah tuh jadi waktu mau bel sekolah dia tuh minum obat 50 biji destro 50 biji waktu mau bel minum semua anjing lo pas masuk juga kresek bukan kresek plastik gitu dimasukin lem jadi biar ngirup lem gitu jadi gini set langsung dihirup si lemnya udahnya langsung ketawa mukanya teh merah anjir aing sieun nu parah mah anu obat 50 biji langsung diminum pas bel bukannya mau belajar dibalikeun ngabudah anjing bibirna ode anjing serem eta mah kejang-kejang atuh anjing baturan aing kapaeh ya nah didinya kapangi jadi ketahuan sama guru tuh kalau dia tuh ngobat nah otomatis pasti diinterogasi siapa aja yang minum jadi pasti kena semua kena semua iya sih benar sebenarnya lebih dari 7 sih cuman karena mungkin mereka keren meren gitu ya saling menjaga cuman yang kelihatan banget orang yang make kan kelihatan mukanya pucat gimana gitu yang 7 mungkin yang lebih kelihatan malah ada yang salah satunya tuh dari 7 tuh yang satunya itu kasihan dia baru cuma minum sekali 3 biji langsung dikeluarin anjir nah itu teh terkira gitu nya 5.000 merenya 10.000 gitu nya nah harganya sih nggak tahu soalnya orang belum pernah juga gara-gara hal gitu bisa merusak hal yang lebih besar gitu bukannya orang ngajarin ya bukan so baik juga atau orang ngerasa sempurna dengan tidak pernah menggunakan hal kayak gitu cuman ya jauhilah gitu kan nggak bagus nggak keren enggak yang keren mah dia punya skill di situ itu yang menurut orang paling keren mabok juga nggak apa-apa ya asalkan bertanggung jawab mabok dan bertanggung jawab gitu mabok tapi tahu batasannya jadi mabok tuh buat ngangatin doang menghangatkan suasana ya, bukan malah udah mabok rehe umak kamu marah-marah jadi berantem nggak jelas kan gitu itu kan jadi, bahaya kalau lagi mungkin lagi mumet lah ibaratnya gitu parusing gitunya ya supaya nginum gitunya tapi tahu batasannya jadi cukup buat hepan doang ya udah gitu jangan sampai berlebihan lah ngapain tapi kita nggak gagasin juga buat kalian tuh mabok gitu bukan ngebolehin bukan ngebagusin itu balik lagi ke kalian mabok dengan bijaksana gitu mabok mah nyata kepribadian masing-masing gitu ya buka duit mabok gitu ya itu bawa ya ulah lah kayak udah nanya yang baru udah cobaan uang cobaan pertama aja kan tadi SMP sekarang SMA masa-masa udahnya SD yang baru dak teh bener-bener kieu pisan kan itu masa-masa bajingan sih begitu bajingan nah
Waktu SMA udah orang pribadi ya baru mengenal cinta SMA mah. AIB pertama mengenal bercinta. Sebenarnya pertama mengenal cinta tuh mulai ini lain cinta monyet deh ya mah. Cinta sejati. Cinta sejati. Anjing. Cinta sejati, bukan cinta sejati sih, benar-benar orang suka gitunya ke perempuan. Anjing mulai suka, anjing emang boboh gitunya di bawah lagi gitu kan, mulai ya terpukau dengan wajah, dengan segala rupanya, dengan bodinya, hati yang tulus gitu ya. Oh, hatinya tulus, enggak bodinya ya? Enggak, hati yang tulus gitu. Itu SMP kelas 9 akhir kalau nggak salah sampai SMA. Dan orang pacaran cuman 2 kali. Dan terakhir tuh kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA lah. Udah 5 tahun dong jomblo apa nggak sampai sekarang? Anjay. 5 tahunan jomblo. Anu tersorot gitu nya, anu tadi publikasi itu teh. Anjing enggak sih, serius enggak. Udah enggak pernah pacaran sih, enggak pernah pacaran. Tapi masih suka sama cewek mah tetap. Alhamdulillah Allah dikasih suka ya, kayak main-main sama cewek gitu ya, main nangkring sama teman cewek gitu. Suka gitu. Cuman orang lagi ngefokus, belum ada niatan lah ke pacaran. Pingin malah nikah langsung gitu, lebih enak kayaknya gitu. Nggak banyak pacaran, buang waktu, buang duit, putus, galau, stuck deui, galau deui. Ya, orang tipikal orang yang bisa ngebagi waktu euy. Jadi takutnya gitu ya, untuk sekarang misalkan pacaran nih. Orang pacaran kan ada cita-cita orang gitu ya, yang pingin diraih dulu gitu, kayak gitu. Nah, takutnya ketika orang pacaran, orang fokus dengan ngebucin, nah si cita-cita orang yang pengen dicapai jadi lupa gitu, malah fokus ke bucin tersebut. Jadi kalau pacaran, perihal pacaran ntar lagi aja lah gitu, kalau orang mah gitu, kayak gitu. Kalau udah urusan beres ya, kalau semua yang mau dikejar udah dikejar gitu. Makanya orang SMA mah ke perihal perbucinan, percewean, anjing goreng patut tapi unku bangor, orang mengakui SMA bangor pisan orang. Tapi lain bangor perihal nukar itunya bangor. Wah, tanyalah di SMA orang, tapi mau disebutnya SMA. Iya. Tanya indung orangnya, orang ke BP ada umurnya seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Oh, jadi udah ada jadwalnya ya. Udah jadwal sampai orang tua. Bu, kalau mau di dewa aja sok ya orang tua teh. Udah saking pusingnya gitu ya. Bosan orang tua datang lagi panggil lagi. Cuman mungkin Allah memberikan mukjizat kepada guru tersebut. Anjing. Sadar gitu. Terus cenah, mana kudu bager ka budak kitu di DO cenah anjing. Jadi di DO orang aman, selamat gitu. Kayak gitu sih. Padahal orang BP itu ya diancam dikeluarkeun. Wah, geus sagala rupa lah di SMA mah gitu. Baik lagi ke bucin ya. Namun orang pribadi sih, pengalaman pacaran. Orang kan emang goreng patutnya. Wah, enggak. Dari goreng tuh cek sorangan. Cek indung mah ganteng tapi nya atuh nyaho indung unggul ngomongna teh ganteng budak orang paling jeung batur ngarah urang teu ieu ngarah urang teu insecure enggak insecure gitu ya. Nah, orang kan pengalaman pacaran ya belum pernah dari SD SMP belum pernah. Nah, mulai kenal pacaran tuh dari SMA kelas 1 itu oke pacarannya nggak sebentar kan, sampai mau lulus 3 tahun putus jangan naon bobogohan ngejagaan jodoh batur anjing, buang waktu buang duit eta naon wae teh 3 tahun teh ya menyemangati atuh biar semangat sekolah teh unggal anjing aing jiga positif lah ceritana kayak yang tolol tiap pulang kerja nganterin jauh jalan kaki tapi bucin teh jadi enggak tapi bener gara-gara bucin waktu jeung baturan urang ya malahan nepikeun kayak baturan orang CS banget ya. CS banget. Dia nge-SMS. Kan zaman SMS-an masih SMS-an. Dia ngancam ke cewek orang. Sia tong gitu aja si Samsul anjing. Si Samsul waktu yang berodak ya. Gitu kan. Putuskeun anjing mun teu awase sana gitu. Jadi ngancam ke kamu ke urang anjing. Anjir itu bika segituna berodak gitu udah umeureun. Ieu waktu orang tuh lebih buat dia gitu. Padahal can tuh si cinta monyet gitu. Tapi anggap positif pikiran mah. Aing jadu jeung si ieu anjing goblok cai teh. Orang belum pernah sih bucin serius. Waktu dulu pacaran juga kan pacaran sempat 2 tahun dulu tuh. Dari SMP ke SMA 2 tahun. Orang pacar jadiin nomor 2 sih lebih ke temen sih. Friend. Makanya masalah pas zaman pacaran ya itulah jarang
maksudnya jarang quality time sama pacar, jarang, jadi ribut gitu ya. Endingnya putus tuh nyanggus lah. Ya, pasti kan kita harus milih salah satu gitu kan. Tapi kan lebih berguna mah emang lebih temen sih. Kalau pacar anjir diajak happy mau bisa, diajak mau bisa gitu kan, pasti bakal kita lebih nurutin kemauan cewek daripada kemauan kita. Nah itu ditambah orang kan tipikal orang yang nggak mau diatur gitu ya. Melihat teman-teman yang pacaran dia tuh asa diatur ku kabogoh harek ulin izin heulanya. Iya. Izin mah kakolot lain ka kabogoh gitu nya. Malahan leuwih kadang lebih nurut ke kabogoh. Nah eta kolot di tas salat ya, jang salat. Tadi daengnya ku kabona yang salat dong berarti. Siap anjing semangat. Di berean wae meureunnya di berean wae Pak Tete. Astagfirullahaladzim. Pak Tete lagi. Enakeun. Nah, contohnya kan itunya zaman SMA orang gitu bucin. Tapi orang mirisnya zaman ayeuna. So, sebelum ada Covid lah. Tahu sekarang masih gitu gak tahu masih enggak. Anak orang ya, orang kan IB, orang kan bucinnya orang dari SMA. IB kan jarang udah enggak bucin ya dari dulu emang enggak bucin. Tuh bucin. Sekarang anak SD aja udah. Bucin. Ayah bunda anjing eta sebel geuh. Orang yang di sosmed gitu nya chat-chatan budak leutik ayeuna, aya bunda ka mana anjing apa tuh aya bunda SD kena rek ngajian budak deui bunda aja anak ayah main dulu jangan kandungan kita anjing apa itu jadi suami istrina SD kene budakna TK gitu. Jadi kan beda genep tahun yang budak jadi anak incu da kan leutik kene mah tenaga goreng kene nya ibaratna nya masih jelek lah tenaganya, jadi tuh bisa ngais orang udah beratnya orang apa yang ngestil 4 kilo gitu ya. Budak nawe kerek sabaraha 10 kilo meureun gitu kata anjing. Jadi ya lain di ais eta mah di digusur aja troli pelantik keusik anu make troli ulin tadi gitu-gitu udah berat gitu jadi ngan seperti dorong gitu. Anjing. Eta urang miris teh gitu deui. Urang keur zaman SMA, SMP boro-boro sayang-sayangan nih gitu nya. SD, SMP boro-boro sayang-sayangan deket cing awek anjing. Geuleuh geuning gitu. Sih. Tapi nah ayeuna pola pikirna budak SD ayeuna mah kumaha gitu. Ningali awet teh geus kabita anjing. Budak SD. Tapi udah urang ge SD sempat sih aya jadi urang resep pas itu gitu ya. Cing bobogohan nanti susuratan teh nih. Oh, di kelas nih palung-palung lung ini geje cek urang tetepin seru oge sih jadi pengalaman. Bener surat, pakai zaman surat kan belum titipkan itu semput gari di meja. Kamu dipikir deh ayeuna gitu nya. Nah teu ngobrol langsung ge istilahnya gitu nya. Yuk mah kamu lagi apa guys? Nyawa karena maca buku untuk kerja ajarnya. Kamu apa kabar? Padahal aing cek lajeng sia gitu. Goblok cek aing teh anjing bola. Tolong kieu cek teh aing nya bodoh ini. Tah, salah satu kan eta orang miris gitu kan. Budak SD geus ayah bunda aing naon gitu. Asa gagal jadi laki baheula teh. Akang teteh. Kang teteh sehat. Ayah bunda jaga kesehatan ya. Kita main lagi besok. Iya. Kurang ngadu kaleci anjing. Iya. Kayaknya kita udahin aja. Soalnya makin malam makin ngelantur nih obrolan. Iya. Kalau dipanjangin jadi nggak akan bener ini obrolan nih. Thank you juga nih buat Ibe ya. Iya. Udah mau meluangkan waktunya buat siap. Kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya. Mungkin Ibe punya beberapa pesan buat perubahan zaman nih. Untuk pesan perubahan zaman setiap tahun pasti berubah ya, pasti itu udah pasti. Tapi kita harus bisa menyesuaikan tiap tahunnya gitu. Menyesuaikan misalkan tahun ini kayak gini, tahun berikutnya kayak gitu. Jadi kan beda-beda. Pertama kita harus bisa mengikuti zaman. Jangan sampai nggak bisa gitu ya. Harus bisa mengikuti zaman. Kan sekarang zaman milenial ya. Ya, soalnya kalau kita nggak bisa ngikutin zaman, kita cilaka gitunya. Tak apalah naon gitunya. Nah kayak gitu doang sih kayak gimana. Ya kita harus teruslah berinovasi diri, merubah diri menjadi lebih baik ya intinya mah. Kayak gitu. Oke lah, mungkin pesan dari gue juga, mungkin zaman ke zaman boleh terus berbeda, tapi kita juga jangan stuck di situ aja. Iya, benar banget. Terus berubah. Nah, berubahnya tergantung dari diri kita, mau jadi lebih baik atau mau jadi kayak gimana gitu kan. Harus lebih bijaksana gitu. Iya, benar banget. Oke lah, mungkin video hari ini akhiri dulu sampai di sini. Iya. Terima kasih buat Ibe nih. Thank you ya. Thank you juga buat Sport Studio udah undang hamba anjing. Jangan kapok ya. Ya, tuh jangan lupa tuh subscribe Sport Studio ya biar
channelnya makin berkembang dan makin keren sih. Udah keren juga sih, ini juga baru awal tapi udah keren. Thank you. Kalau mungkin sampai di sini dulu. Thank you so much. Thanks for watching. Don't forget to click subscribe. Dah. Bye bye. Thank you.